Halo, assalamualaikum. Produk dari Phil mungkin terasa asing buat sebagian besar dari pemirsa, terutama yang awam ya. Tapi saya kasih tahu nih guys, produknya jarang banget yang nggak bikin puas. Ya, mulai dari Phil T1 Lite, Phil CC Nano, hingga Phil CC Pro 2. Semuanya bikin saya meremelek. Phil Key Pro aja paling yang karakternya kurang cocok buat saya, terlalu ngebas, tapi secara fitur malah keren banget. Nah, yang mau saya bahas di video ini namanya Phil GS, singkatan dari Golden Seed alias benih atau biji emas. Tipenya open ear, pakai air conduction, dan form faktornya adalah TWS dengan ear hook. Dan hooknya lentur banget dari karet, dan overall ringan banget ya di telinga, hampir kayak nggak pakai. Kalau soal suara udah oke, jangan khawatir, even bassnya kerasa punya punch meskipun open ear begini. Dan ini bukan pertama kalinya saya rasakan karena setidaknya sudah ada 2 TWS open ear sebelum ini yang juga bisa deliver suara yang bulat-bulat. Ya, apalagi Phil punya teknologi atau algoritma untuk mencegah kebocoran suara yang sudah dipatenkan. Dan jangan lupa, Phil GS ini sudah mendukung high-res wireless audio dengan kodek LDAC juga. Nah, spek lengkapnya sendiri seperti ini. Dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3 dengan kodek SBC dan AAC selain tadi yang LDAC itu. Drivernya berukuran 18x11 mm dan punya waterproof rating IPX5. Tak lupa, dukung fitur kesukaan saya yaitu multi-point connection dan pengaturan lebih lengkap ada di aplikasi Phil Plus. Cuma GS ini masih pakai bahasa Mandarin ya menu-menunya, belum versi global. Untung saya masih ngerti tuh cara buat assign low latency mode-nya ke salah satu touch control. Ya, desain produk Phil memang selalu unik dan nampak berkelas. Yang menarik, cara menyimpan earbuds-nya ternyata pakai desain ala cochlea. Jadi cuma ditempelkan ke charging case-nya, pakai magnet di kedua sisi, dan terbuka. Ini membuat dimensi totalnya nggak gede-gede banget. Kan ada tuh yang segede gaban atau segede tempat kacamata juga. Kalau khawatir lepas, tenang, ini dapat case silikon juga buat kalau pergi dan dibawa-bawa. Lalu kita lanjut ke hasil pengujian di mana bass shaker test aman banget, ya kualitas drivernya teruji ya. Dan kerasa juga ada bassnya pas pengujian, karena ada juga open ear TWS yang selama bass shaker test nggak kedengeran apa-apa. Lalu virtualisasi 8 arah juga akurat, soundstage-nya cukup luas, jarak terasa, dan antara front dan surround juga jelas. Ya, buat gaming, ini bakal membantu memunculkan arah tembakan maupun langkah lawan untuk dapat kita antisipasi. Delay saat gaming ini persis dengan pas saya uji dengan Phil Key Pro lalu, di mana mendarat memukul hingga buka tutup pintu, masih ada jeda sedikit tapi minim banget ya hitungannya, karena ekor langkahnya pun hanya 2 langkah saja, yang bagi saya sudah sangat acceptable. Nyalakan gaming mode, semua gerakan sudah tanpa jeda lagi ya terdengar, namun ekor langkah kurang lebih masih segituan. FYI, sekarang saya tesnya di Samsung Galaxy Z Flip 6. Dan buat nonton video, ini udah aman banget alias sinkron. Sementara mikrofonnya saya nilai rata-rata menuju ke bagus, dia sudah mampu meredam noise dengan sangat baik. Pernah saya coba dengan suara noise atau kebisingan dari tukang las. Itu teredam ya, sehingga suara saya tetap jelas dengan gain dan detail yang sangat cukup kayak gini. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Phil GS kalau dalam kondisi bising. Di sana ada biasa background favorit para YouTubers, suara alat pertukangan. Gimana suaranya? Teredam nggak? Dan suara saya apakah lebih jelas terdengar? Saya nggak teriak-teriak, soalnya seperti biasa. Nanti kita coba juga di ruangan yang lebih senyap seperti apa dan kita ganggu dengan suara angin. Nah, sekarang bisingnya udah hilang. Silakan disimak juga ya, apakah suara saya jadi semakin bulat atau tidak. Bentar, saya berhenti bicara dulu. Saya mulai bicara lagi, gimana noise-nya? Pas saya nggak bicara, apakah turun dan hilang juga? Kalau iya, itu berarti INC-nya bekerja dengan baik meredam noise ya. Yuk, kita lanjut di dalam ruangan. Kalau sekarang sudah ada di dalam ruangan, lebih senyap, tapi saya ganggu dengan suara kipas angin dari sebelah kanan buat ngetes mikrofonnya ngelawan angin ya. Silakan disimak, saya akan berhenti bicara dulu.
Gimana? Barusan anginnya kedengeran atau malah ikut hilang? Kalau ikut hilang, sekali lagi berarti INC-nya bisa bekerja ya. Saya akan matikan anginnya dulu. Oke, sudah mati. Perlahan biasanya suara saya makin bulat setelah hilang anginnya. Gimana sekarang? Segini kepake nggak buat komunikasi atau mungkin meeting online? Komen ya. Iya, memang rata-rata mikrofon TWS masih ada karakter suara robotnya ya. Sementara untuk karakter suara yang dihasilkan, bassnya itu bisa tetap berasa deep dan cukup punchy. Powernya ada banget ya. Kalau dibanding in-ear, mungkin segini tuh medium. Tapi buat ukuran open ear, ini hitungannya udah high lah powernya. Jadi jangan takut kalau nggak bisa enjoy berbagai suara seperti yang seharusnya. Yang jelas, mungkin bassnya ini nggak akan bisa boxy, kan tipenya open. Dan vokal, bening, cukup balance, tapi saya nggak bisa bilang kalau ini natural. Karena kerasa ada bobot lebih yang terdengar meski sisi positifnya, ini bakal enak banget dipakai dengerin podcast. Tapi jelas nggak seasli suara yang sebenarnya ya. Even gaung rada hadir juga di sektor ini. Bass yang punchy dan gaung itu sebetulnya sesuatu yang kayaknya bakal sulit ditemukan di open earphone ya. Jadi ini adalah open earphone yang paling warm sejauh ini yang pernah saya coba. Nah treble juga nggak bebas dari gaung, tapi asli enjoyable banget. Saya sendiri agak bingung jelasinnya, nggak bisa dibilang clear banget, tapi sparklingnya hadir dengan sangat nyata, nikmat dan tertata, ceringnya mantap, tapi nggak sampai menusuk. Yang jelas enak banget lah pokoknya. Iya, saya sampai suka memang sama suaranya, karena biasanya open ear TWS begini yang dihasilkan tuh suaranya kurang fokus ya. Tapi Feel GS ini malah cenderung warm, berbobot, nggak bocor juga, dan bass maupun treble-nya bisa nikmat pisan. Mungkin karakternya V-shape kali ya. Oke, kalau kamu memang lagi ada pikiran buat meminang open ear wireless stereo seperti ini, Feel GS ini boleh banget buat kamu masukin ke wishlist dulu. Kenapa? Karena di webstore Feel saya cek harganya itu di $100 alias ya sekitar 1,6 jutaan. Cuma saya cek stoknya lagi sold out tuh. Bahkan di marketplace lokal saya nggak nemu tuh yang jual Feel GS ini. Padahal kalau berbanding antara harga dengan build quality, desain, looks, dan feels-nya, maupun juga fitur-fiturnya, saya rasa sangat sepadan lah ya. Apalagi suaranya emang beneran bagus, dan juga bulat banget untuk ukuran sebuah TWS open ear begini. Paling saya doain mudah-mudahan seller Bandung yang biasa menyediakan produk Feel cepat punya stoknya deh, biar teman-teman bisa check out juga ya. Karena ini asli nyaman banget dipakai dan suaranya kepake banget kalau sama saya yang wajib punya earphone yang open begini buat kerja di rumah. Oke lah, selamat berharap-harap cemas ya. Ulasannya sampai di sini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.